Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis dari kelas 10 SMA Terpadu. Di sini saya akan menyelesaikan soal SBMPTN dari ekonomi. Pernyataan berikut yang termasuk sebagai pernyataan normatif adalah jawabannya D. Pemerintah harus mengupayakan peningkatan pendapatan agar kesejahteraan dan pemerataan pendapatan dinikmati seluruh masyarakat. 112. Permasalahan yang dihadapi Natali dalam mengembangkan usaha yang dirintisnya. 1. Kesulitan menentukan varian subjek yang akan diproduksinya. 2. Mengapa Natali yang ingin memproduksi Aupaske. 3. Distribusi subjek yang masih mengalami kesulitan. 4. Menentukan cara atau teknik untuk memproduksi subjek yang lebih efisien. 5. Memiliki saran konsumen yang akan mengonsumsi subjek yang diproduksinya. Berdasarkan pernyataan tersebut yang termasuk dalam masalah ekonomi modern yang dihadapi Natali adalah nomor C 1, 4, dan 5. 113. Diketahui fungsi pemerintahan barang X adalah P sama dengan 1.500 min Q dan fungsi biaya produksi adalah TC sama dengan Q pangkat 2 ditambah 300 Q ditambah 2.000 ditambah 20.000. Tentukanlah besarnya laba maksimum. Jadi jawabannya adalah D. Laba maksimum Rp 160.000. Berikut ini beberapa perilaku manusia. 1. Aris bermaksud membeli telepon seluler dalam kurung HP terbaru yang diinginkan dengan berbekal uang tabungannya sebesar 3 juta. Setelah tiba di toko HP ternyata harganya 2.700.000. Pak Ali membuka usaha bengkel dengan modal 5 juta dan pendapatannya saat ini seharga 10 juta per bulan. 3. Marina memiliki uang sebesar Rp 500 juta yang akan digunakan untuk membeli sepatu baru dan ternyata harga sepatunya Rp 400.000. Bu Suci bermaksud membuat busana pesta untuk tetangganya dengan biaya termurah, tetapi karena hasilnya sangat bagus, ia mendapatkan bayaran yang cukup tinggi. Pak Rusdi bermaksud membeli home theater untuk di rumahnya dengan gajinya bulan ini sebesar 6 juta dan ternyata harga home theater seharga 6 juta. Perilaku di atas yang bisa mendapatkan premi konsumen adalah B. A 1, 1 dan 3. Pada saat harga barang seharga 10 juta, jumlah barang yang diminta sebanyak 800 unit. Apabila harga naik sebesar 20%, jumlah barang yang diminta turun menjadi 560 unit. Berdasarkan data tersebut, maka sifat permintaan barang tersebut adalah catatan. E adalah elastisitas harga permintaan. Jawabannya adalah D. Elastis karena E sama dengan 1,5. 116. Saat ini diketahui harga barang X sedang naik. Hal ini menyebabkan produsen menambah jumlah penawaran barang X. Kondisi tersebut diikuti oleh produsen barang Y yang juga menambah jumlah penawaran barangnya. Pernyataan yang tepat dari ilustrasi di atas adalah C. Barang X dan barang Y merupakan barang komplementer yang saling memengaruhi. 117. Diketahui fungsi pemerintahan
PD sama dengan 60 min 2K dan fungsi penawaran PE sama dengan min 20 ditambah 3K. Terhadap barang tersebut, pemerintahan menegakkan pajak sebesar T sama dengan Rp 5,000 per unit. Tentukanlah titik keseimbangan pasar, yaitu jawabannya A. 15,30. Berikut adalah ciri-ciri pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. 1. Pendapat banyak pembeli dan banyak penjual. 2. Barang dijual bersifat diferensiasi. 3. Pasar dikuasai oleh beberapa penjual. 4. Kurva permintaan berbentuk horizontal. 5. Terdapat kebebasan keluar masuk pasar. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, yang termasuk ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah C. 1, 4, dan 5. 119. Perekonomian modern dewasa ini memerlukan sistem penyangga ekonomi yang kokoh, yaitu lembaga penjamin simpanan (LPS). Hal itu tercermin dari salah satu fungsi LPS, yakni menjamin simpanan nasabah. Belajar dari krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998, ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan runtuhnya percayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan nasional, diikuti dengan penarikan simpanan besar-besaran pada sistem perbankan atau RUS. Untuk meredam dampak bola salju tersebut, saat itu LPS mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya program penjaminan seluruh simpanan masyarakat yang lebih dikenal dengan blanket guarantee. 120. Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar sebagai keperluan. Yang menjadi masalah, terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki. Kalau sudah demikian, mau tidak mau kita mengaruhi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting. Namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara, seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Pengadaian memberikan peluang untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang. Adapun ciri-ciri pengadaian: 1. Terdapat barang yang digadaikan. 2. Nilai jumlah pinjaman tergantung dari nilai barang yang digadaikan. 3. Barang yang digadai dapat ditebus kembali. 4. Tidak adanya bunga pinjaman. 5. Mengatasi masalah tanpa masalah. Jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3.